Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi media menurut para ahli. Oke, sebelum lanjut saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ragil Aldi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2024-1012728 dengan mata kuliah media pembelajaran yang dipimpin oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPD. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar, sehingga mampu menghasilkan apa yang disebut dengan hasil belajar untuk itu. Untuk itu, hal terpenting dalam sebuah kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar, atau dalam artian learning process. Nah, sampai di pembahasan, yaitu definisi tentang media, telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Pada umumnya, para ahli membuat definisi tentang media berdasarkan sudut pandang komunikasi. Jika dilihat dari asal katanya, media merupakan kata jamak dari kata medium. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti antara. Dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat menjadi perantara dalam proses komunikasi. Medium dapat juga berarti suatu yang dapat membantu penyampaian pesan dan informasi dari sumber pesan komunikator kepada penerima pesan, atau bahasa lain komunikan. Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 1986 mengemukakan definisi medium sebagai sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima informasi. Masih dari sudut pandang yang sama, Kim and Dayton pada tahun 1986 mengemukakan bahwa peran media dalam progres komunikasi adalah sebagai alat pengirim yang mentransmisikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan atau informasi. Dari tokoh-tokoh lainnya, yaitu yang pertama ada Jigny, yang pada tahun 1970 berkata, berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Yang kedua, ada Briggs pada tahun 1970. Segala alat musik fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Yang ketiga, ada Arif Sadiman pada tahun 1990. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang perasaan serta perhatian siswa sehingga proses belajar itu terjadi. Kesimpulannya yaitu konsep media pembelajaran harus mengandung dua unsur, yakni software dan hardware. Software dalam media pembelajaran adalah informasi atau pesan yang terkandung dalam media pembelajaran itu sendiri. Sedangkan hardware adalah perangkat keras atau peralatan yang digunakan sebagai sarana menyampaikan informasi atau pesan. Sebagai contoh, adalah sebuah model tubuh manusia, yaitu dikategorikan sebagai media pembelajaran jika model tersebut mengandung informasi atau pesan yang dapat dipelajari oleh orang yang belajar. Jika model tersebut tidak mengandung informasi, maka ia hanya sebatas sebagai alat peraga. Nah, untuk itu perlu kita bisa membedakan antara media pembelajaran, alat peraga, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Kita masuk ke klasifikasi media, yaitu kita awali dengan problemnya terlebih dahulu. Dewasa ini, bidang pembelajaran secara umum sedikit banyaknya terpengaruh oleh adanya perkembangan dan penemuan-penemuan dalam bidang keterampilan, ilmu, dan teknologi. Pengaruh perkembangan tersebut tampak jelas dalam upaya-upaya restorasi sistem pendidikan dan pembelajaran. Upaya pembaharuan itu menyentuh bukan hanya sarana fisik pendidikan, tetapi juga sarana non-fisik seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, memanfaatkan sarana yang tersedia dengan cara kerja yang inovatif, serta sikap yang positif terhadap tugas-tugas kependidikan yang diembannya.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam kategori beberapa berikut ini. Yang pertama, audio, yaitu berupa kaset audio, siaran, radio, CD, telepon, dan MP3. Yang kedua, cetak, dalam bentuk buku pelajaran, modul, brosur, pamflet, gambar, dan foto. Yang ketiga, audio, dalam bentuk yang saya maksud audio cetak, dalam bentuk kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam, yang artinya dalam bentuk overhead transparan atau dalam kurung OHT dan slide. Yang kelima, proyeksi audiovisual diam, yang berbentuk slide bersuara. Yang keenam, visual gerak, dalam artian film bisu. Yang ketujuh, audio visual gerak, dalam artian video, VCD, atau televisi. Yang kedelapan, ada objek fisik, yaitu artian benda nyata atau model. Yang kesembilan, ada manusia dan lingkungan dalam bentuk seperti guru, pustakawan, laboran, komputer. Agar peran sumber dan media belajar tersebut menunjukkan pada suatu jenis media tertentu, maka pada media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu, sesuai sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran tersebut. Pengelompokan itu penting untuk memudahkan para pendidik dalam memahami sifat media dan dalam menentukan media yang cocok untuk pembelajaran topik pembelajaran tertentu. Yang pertama, menurut Edgar Dale, dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching, Edgar Dale dalam tahun 1969 mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh pembelajar. Jenjang pengalaman itu disusun dalam waktu dalam suatu bagan yang dikenal dengan nama Dale's Cone of Experience atau kerucut pengalaman Dale. Selanjutnya ada yang menurut Thomas dan Sugiono. Thomas dan Sugiono pada tahun 2005 mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal, yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pelajar. Yang kedua, pengalaman melalui media nyata, yaitu berupa pengalaman nyata langsung dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, melalui media tiruan adalah berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Nah, kesimpulannya yaitu setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing atau berbeda dan menampilkan fungsi tertentu dalam masing-masing dalam menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Pada media-media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu sesuai sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. Dari beberapa pengelompokan media yang disusun para ahli, ada 5 kategori media pembelajaran berdasarkan ciri fisik, berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, berdasarkan persepsi integral, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan hierarki pemanfaatannya. Nah, referensi saya menggunakan dari buku pegangan teknologi pendidikan dan jurnal Prodi MPI Idaratul Ulum. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Itulah kemungkinan cukup dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.